Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sesuai judul ya, kita akan ngebahas mengenai potensial membran ya. Nah, di sini kita akan ngebahas mengenai depolarisasi, repolarisasi, hyperpolarisasi, sama ini potensial istirahat ya. Nah ini, oke, atau entar masuk ke depolarisasi, polarisasi ya, sorry. Oke, sebelum dapat memahami apa itu sinyal listrik dan bagaimana sinyal tersebut tercipta, nah kita ini harus mengenal beberapa istilah yang dipakai untuk menggambarkan perubahan potensial. Nah, istilah yang dipakai untuk menggambarkan perubahan potensial ini ya depolarisasi, repolarisasi, hyper ya, sama polarisasi nanti ya. Depolarisasi, repolarisasi, hiperpolarisasi, dan depolarisasi. Nah, depolarisasi itu apa? Oke, ini dia ya. Oke, nah ini ya polarisasi. Nah, polarisasi ini intinya itu dia tuh tidak sama dengan 0 ya. Nah, intinya tuh dia tuh tidak sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita baca, muatan-muatan dipisahkan di kedua sisi membran sehingga membran memiliki potensial. Nah, kan ada yang positif nih ya. Ini membran potensial ini dipisah itu. Ada yang positif, ada yang negatif. Gitu ya. Nah, di kedua sisi membran sehingga membran memiliki potensial ya. Oke. Tiap kali potensial membran bernilai selain 0, nah ini bernilai selain 0 ya, 0 milivolt ya. Ini selain 0 milivolt ini dalam arah positif ataupun negatif. Nah, dalam arah positif atau negatif ya terserah lah ya. Nah, maka membran itu dikatakan berada dalam keadaan polarisasi. Oke, jadi intinya polarisasi ini tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau di gambar ini polarisasinya itu minus 70. Yang ini nih. Nah, ini nih. Yang lurus ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita baca-baca lagi, ingatlah bahwa besar potensial berbanding lurus dengan jumlah muatan positif dan negatif yang dipisahkan oleh membran, dan bahwa tanda potensial plus atau minus ini selalu menunjukkan adanya kelebihan muatan positif atau negatif. Jadi gini, kalau tanda potensialnya itu plus, berarti muatannya plus. Kalau tanda potensialnya negatif, berarti kelebihan muatan negatif. Nah, kalau di sini kan negatif nih, berarti kelebihan negatif gitu ya. Nah, di bagian dalam membran, oke, di sel saraf. Nah, ini kan kita sel saraf ya, ini contohnya. Oke, ini contohnya sel saraf. Nah, pada potensial istirahatnya itu membran terpolarisasi ya, polarisasi pada minus 70 milivolt. Nah, ini penting nih ya. Oke, jadi ini minus 70. Nah, ini waktu polarisasinya ya. Polarisasi. Oke, polarisasi ya. Apa saja deh. Intinya ini polarisasi. Oke, sampai sini paham ya? Catat aja lah ya, nanti kalian lupa. Nah, polarisasi. Oke, habis itu kita lanjut ke ini depolarisasi ya. Oke, nah yang kedua ini ada depolarisasi. Nah, ingat ya kata saya tadi D. Ini kan D ya. Ingetin aja down. Nah, maksudnya apa? Ini maksudnya tuh angkanya tuh turun gitu ya. Nah, ini turun. Ini kalau di saraf itu angkanya turun ya. Nah, maksudnya tuh angkanya turun makin positif gitu ya. Nah, di sini dikasih tahu nih penurunan potensial. Nah, jadi ingetin aja ya, kalau saya ingatnya tuh gini, angkanya tuh turun gitu. Ya, kalau di saraf ini pasti negatif ya, negatif 70. Nah, jadi buat depolarisasi ini kurang negatif. Nah, ini bisa sampai positif ya. Bisa sampai positif. Nah, di sini kalau kita baca membran menjadi kurang terpolarisasi. Oke.
intinya tuh dia tuh mendekati nol. Nah, di sini udah dikasih tahu nih. Ya, mendekati nol. Bisa saja dia tuh minus 60 ya, minus 50. Enggak kayak di matematika. Kalau di matematika itu kan ada yang namanya limit ya. Jadi 0 minus 0,001 gitu, bukan kayak gini ya. Intinya tuh dia tuh mendekati ya. Nah, ya bisa minus 10 gitu. Oke. Oke, nah membran menjadi kurang terpolarisasi, bagian dalam membran menjadi kurang negatif dibanding pada potensial istirahat. Oke, nah ini ya. Jadi dia tuh mendekati nol. Ke atas gitu, kurvanya tuh ke atas. Oke. Dengan nilai potensial mendekati 0 mV. Nah, contohnya perubahan dari minus 70 ini ke 60 ya. Nah. Oke, jadi ini kalau yang naik ini namanya depolarisasi gitu. Lebih sedikit muatan yang dipisahkan ketimbang saat potensial istirahat. Nah, istilah ini juga merujuk pada bagian dalam membran yang bahkan menjadi positif, seperti pada potensial aksi. Nah, potensial aksi itu apa ya? Potensial aksi itu kalau depolarisasinya tuh udah tinggi gitu. Nah, ini entahlah ya, kita bahas ya. Nah, jenis utama sinyal listrik ketika potensial membran berbalik dengan sendirinya. Misalnya menjadi plus 30 mV. Nah, jadi gini aja deh, sekalian saya bahas aja deh buat potensial aksi nih. Jadi itu ada batas ambang gitu ya. Jadi gini, buat potensial aksi. Ini misal minus 70 gitu. Nah, ini misal ada batas ambang gitu. Ya, batas ambangnya anggaplah 30 gitu. Ini misal aja ya, ini batas ambang. Nah, ada yang namanya potensial aksi. Ada yang namanya potensial berjenjang ya. Nah, oke. Jadi si depolarisasi ini dia tuh dipecah lagi ya. Depolarisasi ini dipecah jadi potensial aksi sama potensial berjenjang. Jadi kalau potensial berjenjang ya ini batas ambang ya. Nah, kalau potensial berjenjang dia tuh enggak menyentuh ini, enggak nyampe ambang. Jadi kayak naik. Nah, gini aja gitu. Nah, ini namanya potensial berjenjang. Oke, jadi kalau kayak gini, nah ini, oke, ini tuh nggak nyampe sini gitu, nggak menyentuh lah gitu ya, nah nggak melewati gitu. Tapi kalau potensial aksi ini naik gini, misal nih potensial berjenjang dulu, habis itu naik. Nah, intinya tuh kalau melewati batas ambang ya, kalau melewati batas ambang dia tuh potensial aksi gitu ya. Oke, sampai sini paham ya. Intinya kalau depolarisasi ini mendekati nol lah. Kalau potensial aksi itu perubahannya tuh jauh. Ya bisa sampai nambah 100 gitu. Jadi yang tadi awalnya minus 70 jadinya tuh berubah jadi plus 30 gitu. Atau bertambah 70 nih ya. Bertambah 70 berarti jangan 70 ya. Tambah 80 ya, berarti kan plus 10 gitu ya. Nah, jadi di sini. Nah, jadi langsung tinggi kayak gini. Nah, oke, sampai sini nih. Sejajar dengan ini. Gitu ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kalau potensial berjenjang ini bertambahnya sedikit, kayak bertambah 10 atau ya bertambah 20 gitu lah. Nah, jadi kalau ini tuh kayak ya di sini aja gitu. Nah, udah, kalau bertambah 10 kan jadi minus 60. Kalau bertambah 20 ya jadi minus 50 gitu. Oke, sampai sini paham ya. Depolarisasi intinya ya kalau saya ingatnya down, angkanya down gitu, mendekati 0 ya, angkanya turun gitu. Oke. Dan depolarisasi, inti dari depolarisasi itu mendekati 0 ya, mendekati 0. Nah, udah, ini ya, ini intinya. Oke, nah ini yang ketiga tuh ada repolarisasi. Ya, ingetin aja
Re itu kembali ya, kembali. Polar ya, polarisasi. Ingat ya, polarisasi itu ya kayak ini potensial istirahat gitu. Jadi dia tuh kembali ke potensial istirahatnya ya. Nah, polarisasi tadi kan dapat ini sama juga dengan potensial istirahat ya. Intinya tuh tidak sama dengan nol ya tadi polarisasi itu. Gitu ya, oke. Jadi kembali ke fase polarisasi, berarti fase potensial istirahat. Gitu, oke, paham ya? Nah, membran kembali ke potensial istirahat setelah terdepolarisasi. Nah, terdepolarisasi ini kan tadi mendekati nol ya, kurvanya naik gitu. Kurvanya naik. Nah, oke. Jadi setelah naik ya, setelah naik ini dia turun. Nah, ini ya turun ini namanya repolarisasi. Gitu ya. Udah gitu doang. Oke. Semoga aja kalian paham ya. Oke, nah ini yang terakhir ya. Hyperpolarisasi. Hyper ini kan lebih tinggi gitu ya. Nah, lebih. Intinya tuh hyper tuh lebih. Ya maksudnya lebih tinggi di sini tuh lebih negatif gitu. Negatifnya tuh lebih tinggi ya. Nah, lebih ya, atau negatifnya lebih tinggi ya. Negatifnya lebih tinggi. Nah, ini kebalikan dari depolarisasi ya. Nah, kalau hyperpolarisasi ini kurvanya turun ya. Kurvanya turun. Nah, oke. Kalau depolarisasi itu kan depolarisasi itu kurvanya naik ya, kurvanya naik. Kalau ini hyperpolarisasi kurvanya turun. Oke, sampai sini paham ya? Intinya hyper ini lebih ya. Polar ya ingetin aja, oh negatif gitu, oh lebih negatif gitu ya. Nah, itu cara mudah ngingetnya. Nah, ini kalau kita baca ya, membran menjadi lebih terpolarisasi. Nah, bagian dalam membran menjadi lebih negatif. Oke. Lebih negatif berarti turun. Nah, ini turun. Oke. Kalau dia turun tapi cuman sampai di ini potensial istirahat, namanya repolar ya. Re berarti kembali ke waktu polarisasi, atau waktu kembali ke waktu potensial istirahat. Tapi kalau melebihi ya, udah di sini nih, turun lagi ke sini. Nah, ini namanya hyper ya. Terlalu jauh gitu. Dia turunnya tuh terlalu jauh. Peningkatan potensial, nah membran lebih negatif gitu. Oke, paham ya? Nah, di sini kalau kita baca, membran menjadi lebih terpolarisasi, bagian dalam membran menjadi lebih negatif dibanding pada potensial istirahat dengan nilai potensial menjauhi 0 mV. Misalnya perubahan dari minus 70 menjadi minus 80. Oke, intinya menjadi lebih negatif dibanding potensial istirahat gitu ya. Oke. Nah, ke sini. Oke, teman-teman, mungkin sekian ya video yang dapat saya buat ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke, kalau kalian suka ya silahkan di subscribe ya, anggap saja deh sebagai ungkapan terima kasih kalian. Oke guys, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, see you.